Tekun belajar firman. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ayat hafalan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Shalom anak-anak. Alkitab mencatat setelah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan orang percaya di hari Pentakosta, terjadi mukjizat dan tanda yang ajaib yang membuat orang lain terheran-heran melihatnya. Karena itulah Rasul Petrus menjelaskan dalam khotbahnya tentang apa yang terjadi. Semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Pada waktu Petrus berkhotbah, ada sekitar 3.000 orang yang baru percaya kepada Yesus dan dibaptis. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, perhatikan cerita berikut ini. Jadi anak-anak, setelah mereka mendengar firman Tuhan, terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu. Perubahan tersebut rupanya dikarenakan mereka tekun belajar firman. Sebab dalam ayat hafalan tadi, 2 Timotius 3 ayat 16 menyebutkan bahwa ada 4 manfaat saat seseorang tekun belajar firman. Pertama, mengajar. Tuhan mengajar banyak hal tentang hidup ini melalui firman. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi, melalui firman Tuhan, seseorang tahu mana yang melanggar firman dan mana yang tidak. 3, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan tidak hanya menyatakan kesalahan loh, tapi ia juga memperbaiki kelakuan atau sikap seseorang. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran supaya orang yang sudah diperbaharui hidupnya tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula? Yuk, mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, mereka senang ke rumah Tuhan untuk menikmati ibadah tiap-tiap hari. Yang kedua, mereka juga senang dan tekun mendengar firman Tuhan, baik di rumah, juga di taman, dimanapun mereka berada. Sebab firman Tuhan itu bermanfaat sebagai makanan untuk bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, mengubah hati mereka mau berbagi atau memberi kepada orang lain yang membutuhkan, misalnya membagi roti di antara mereka. Dan yang keempat, mereka juga menggunakan mulutnya, lidahnya untuk memuji Tuhan, bukan untuk memaki-maki. Apalagi juga mengejek orang lain, enggak. Mereka menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Dan sebagai akibatnya anak-anak, gereja mula-mula yang bertekun belajar firman, mereka disukai oleh semua orang. Mau nggak kalian seperti mereka, disukai oleh semua orang? Ya, inilah yang disebut dengan hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Bahkan anak-anak, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang baru, teman baru yang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tuhan sangat senang jika kalian tekun belajar firman Tuhan seperti gereja mula-mula. Entah di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga, di gereja bersama dengan teman-teman dan mentor atau guru sekolah minggu. Jadi anak-anak, melalui firman, Tuhan akan mengubahkan hidupmu, sikapmu, perkataanmu, hatimu, semangatmu, juga belajarmu. Dengan demikian,
maka engkau akan disukai oleh semua orang pastinya. Engkau akan memuliakan Tuhan, bahkan melalui perubahan hidupmu ada teman baru yang dibawa kepada Kristus. Nah, karena itu tekunlah belajar firman, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.